Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang gak pernah habis dalam hidup kami. Dan hari ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu itu menjadi kekuatan buat setiap kami. Berikan kami roh pengertian, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Tolong setiap kami. Bapa, hamba serahkan hidup kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Biar firman-Mu ini memerdekakan setiap kami. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, buat kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh dikasih kesempatan lagi untuk kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka sama-sama firman Tuhan dalam Matius pasal 4 ayat yang pertama. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Sekali lagi, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seberapa banyak kita yang berpikir bahwa kalau roh itu membawa kita harusnya ke tempat-tempat yang enak dong, harusnya ke tempat-tempat yang nyaman dong, harusnya ke tempat-tempat yang menurut kita itu good, itu baik. Tetapi firman Tuhan katakan di sini, Tuhan Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun. Sesuatu yang mungkin rasanya gersang, sesuatu yang rasanya mungkin itu aduh padang gurun panas gitu loh. Tapi roh membawa Yesus ke padang gurun untuk apa? Untuk dicobai oleh iblis. Kita seringkali maunya roh itu membawa kita ke tempat-tempat yang enak. Tapi ketika Tuhan mungkin sedang menuntun setiap kita kepada hal-hal yang namanya padang gurun, kita komplain, kita marah, kita mulai salahin Tuhan kenapa ini terjadi. Tapi sesungguhnya disinilah tempat yang seharusnya kita berharap, kita bergantung. Dan Tuhan mau lihat buat setiap kita, apakah setiap kita bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Yesus sangat bergantung sama Bapaknya, sangat. Ayat 2, dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Yesus sebagai manusia dia lapar. Dia lagi dalam keadaan yang benar-benar pengen makan gitu. Yang saat itu lapar secara manusia. Ayat 3, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepada, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Waduh, pada saat lapar, terdesak pada saat itu, disuruh jadikan batu itu roti. Waduh, apakah Yesus gak bisa membuat batu-batu itu menjadi roti? Ya pasti bisa dong. Roti apa? Toast George? Atau Dunkin Donut? Atau dia bikin apa? Atau bikin roti-roti yang enak, yang bisa dibikin roti tawar, roti manis, roti kacang, atau roti coklat bisa. Tapi ingat, Tuhan Yesus tidak hidup karena desakan-desakan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jangan hidup karena desakan-desakan. Karena sudah terdesak Pak, jadi aku harus berlaku seperti ini. Karena terdesak Pak, jadi aku harus mencuri. Karena terdesak Pak, jadi aku harus begini. Hidup jangan karena desakan, tapi hidup harus sesuai dengan apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti aja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan gak terdesak tuh dengan keadaan yang pada saat itu dia lapar, dia pengen buat batu itu menjadi roti. Bisa gak? Bisa. Tapi Tuhan tidak terdesak dengan keadaan itu yang hanya berurusan dengan yang namanya perut. Tapi firman Tuhan jelas katakan, ada tertulis manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan Tuhan. Seberapa banyak kita hidup karena desakan-desakan, karena desakan yang begitu mendesak setiap kita. Kita berada yang dinamanya keadaan-keadaan yang tidak nyaman buat setiap kita. Kita rasanya pengen buru-buru keluar. Kita rasanya pengen buru-buru, aku gak nyaman di sini. Tapi dengar baik-baik, sesungguhnya keadaan padang gurun itu di mana setiap kita Tuhan taruh di situ untuk setiap kita bisa berseru dan berkata, Lord, I need you. Help me.
aku bergantung kepadamu. Kata padang gurun di situ disebut dabar. Dalam bahasa aslinya dabar. To speak, di mana Tuhan mau berbicara kepada setiap kita, yaitu di padang gurun. Seberapa banyak orang yang menghindari padang gurun, menghindari keadaan-keadaan yang mungkin saat ini keadaan-keadaan yang tidak nyaman buat setiap kita, tapi kita hindari. Justru disitulah Tuhan mau menuntun setiap kita, supaya Tuhan mau berbicara buat setiap kita. Anakku, kamu mampu, kamu bisa, aku akan menuntun kamu. Yang menuntun bangsa Israel di padang gurun itu adalah Tuhan. Tetapi seberapa banyak mereka bangsa Israel itu yang akhirnya menghempas tuntunan Tuhan, supaya Tuhan tidak menuntun mereka dan mereka berjalan sendiri. Sekali lagi, jangan sampai setiap kita, Tuhan mau tuntun setiap kita, tetapi kita merasa so tahu, kita merasa lebih bisa, dan kita merasa lebih mampu untuk berjalan di jalan kita sendiri. Tetapi sesungguhnya kita gak bisa apa-apa, kita gak sanggup, kita gak bisa tanpa Tuhan. Kalau Tuhan membawa setiap kita, menuntun setiap kita, karena Dia tahu jalan yang terbaik untuk sampai ke tempat tujuan, di mana di setiap jalan itu Tuhan mau proses hati kita, memperlebar kapasitas hati kita, sehingga dalam proses perjalanan hidup kita itu, kita menjadi orang-orang yang kuat. Kita akan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Dia dan berharap kepada Tuhan, sehingga kita sampai ke tempat tujuan yang Tuhan mau bagi saudara dan saya. Kalau kita baca dalam Mazmur pasal 23 ayat yang pertama dan seterusnya, di mana Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, sampai di mana mereka berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut, tetapi Tuhan beserta mereka. Through the valley, tetapi mereka hanya melewati lembah itu, di mana Tuhan beserta. Mereka cuma melewati, bukan in the coast di situ, tapi through the valley. Bisa terjadi untuk kita bisa melewati setiap hal-hal yang mungkin gak nyaman buat setiap kita. Tapi ingat, jangan sampai hal-hal gak nyaman buat kita itu mendesak setiap kita untuk kita berespon salah. Biarlah setiap kita mendengar perkataannya Tuhan. Jangan hidup karena desakan-desakan. Jangan cuma pengen Tuhan tuntun kita di tempat-tempat yang nyaman. Justru pada saat Tuhan membawa setiap kita ke padang gurun, di mana Tuhan mau berbicara buat setiap kita. Untuk apa? Menuntun setiap kita. Menuntun setiap kita menjadi orang-orang yang kuat, yang akan dipersiapkan Tuhan, sehingga hidup kita menjadi suratan terbuka bagi banyak orang. Orang boleh melihat hidup kita dan ada Yesus di dalam setiap kita. Kita menjadi orang-orang yang berjalan di dalam kemenangan demi kemenangannya Tuhan. From glory to glory, from strength to strength. Tuhan Yesus memberkati.